Aksi perampokan sadis menyasar rumah mewah di perumahan Prima Asri Pondok Gede, Bekasi yang dihuni oleh pasangan suami istri pada Senin 2 Maret dini hari. Akibat peristiwa ini seorang penghuni rumah yakni EU berusia 65 tahun tewas karena mengalami luka di kepala. Sementara itu sang istri P kini dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Selengkapnya mengenai kabar perampokan di Bekasi akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Bekasi, Randy Rutama. Selamat sore Randy, bisa dilaporkan bagaimana kronologi perampokan yang menimpa Pak Sutri tersebut? Ya baik, terima kasih rekan Siska dan selamat sore Tribuners. Jadi memang benar rekan Siska dan Tribuners bahwa telah terjadi dugaan upaya pembunuhan yang menimpa atau memakan korban yakni pasangan suami istri atau Pak Sutri di perumahan Primatri Blok B4 Jalan Taman Raya Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi pada hari Senin 2 Maret 2026 dini hari. Dan kejadian ini pun terjadi saat waktu sahur. Dan menurut dari Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal mengatakan akibat kejadian itu sang suami yakni berinisial EU berusia 65 tahun meninggal dunia pasca kejadian tersebut di kamar Pak Sutri tersebut. Dan sementara istrinya yakni berinisial P berusia 60 tahun saat ini dilaporkan dalam kondisi kritis dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Primaya Kalimalang, Kota Bekasi. Dan hingga saat ini pihak kepolisian dari jajaran Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Bekasi Kota serta Polsek Pondok Gede masih melakukan pemeriksaan di lokasi dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi di sekitar lokasi. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dilakukan mengingat pihak kepolisian tidak mendapatkan rekaman CCTV dikarenakan di kediaman Pak Sutri atau di lokasi kejadian tersebut tidak ditemukan CCTV. Mungkin secara singkat seperti itu, rekan Siska dan Tribuners. Baik, lalu dari hasil olah TKP apa saja yang ditemukan oleh pihak kepolisian terkait dengan peristiwa perampokan ini? Randy. Ya baik, rekan Siska, terkait uh, hasil dari pihak polisian mendatangi lokasi, yakni pihak polisian mendapati kronologi kejadian, yang dimana kronologi kejadian ini didapati hasil pemeriksaan terhadap satu orang anak yang merupakan anak kandung daripada Pak Sutri ini, yang dimana diketahui sang anak baru mengetahui kejadian tersebut usai awalnya anak ini mengaku yang kerap kali dibangunkan saat waktu sahur oleh ibunya, namun hingga pukul 4:15 waktu Indonesia Barat, anak tersebut kemudian bangun karena bunyi alarm. Namun anak tersebut merasa heran mengapa dirinya tidak dibangunkan pada saat waktu sahur oleh ibunya seperti biasanya. Kemudian sang anak langsung mendatangi kamar dari Pak Sutri ini atau bapak dan ibunya ini. Ketika mendatangi kamar tersebut posisinya pintunya dalam kondisi terkunci. Namun sang anak mendengar suara rintihan yang diduga suara rintihan dari suara ibunya. Dan ketika anak tersebut mulai curiga dan khawatir, anak tersebut langsung menghubungi pihak keluarganya di sekitar lokasi. Tadinya anaknya ingin melaporkan kejadian tersebut ke warga setempat, namun ia merasa kondisi saat itu masih dalam waktu dini hari atau malam hari dan khawatir tidak ada warga yang tengah beraktivitas. Lalu tak lama setelah melaporkan kejadian itu ke pihak keluarga yang berada di lokasi tempat, keluarga datang dan langsung melakukan pemecahan kaca di kamar Pak Sutri tersebut. Ketika kaca dipecahkan, lalu terlihat kedua Pak Sutri tersebut atau korban ini tengah berada, yang pertama sang ayah yang berada di kasur dalam kondisi meninggal dunia dan berlumuran darah, dan juga sang ibu tengah berada di lantai dalam kondisi berlumuran darah namun masih dalam kondisi hidup. Selanjutnya pihak polisian datang ke lokasi kejadian dan langsung untuk kondisi suami langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi lebih lanjut, sementara sang ibu langsung dibawa ke Rumah Sakit Primaya Kota Bekasi. Mungkin itu rekan Siska yang Baik. bisa di
laporkan. Baik, peristiwa perampokan ini terjadi di perumahan yang mewah. Tentunya ada petugas keamanan yang berjaga di sana. Apakah sudah ada keterangan dari pihak keamanan terkait dengan dan ataupun keterangan dari pihak keamanan terkait dengan peristiwa ini, Randy? Ya baik, terima kasih Rizka. Untuk dari pihak keamanan setempat, pihak RT setempat, dan juga warga sekitar, hingga saat ini belum atau tidak berkenan berkomentar mengenai kronologi ini dan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Dan mengenai data, izin tadi saya menambahkan bahwa pihak kepolisian juga mendapatkan informasi kalau telah ditemukan atau diketahui terdapat barang berharga milik dari Pak Sutri ini yang hilang setelah kejadian, yakni barang curian itu diantaranya merupakan perhiasan yang berada di tubuh dari sang ibu dan juga 2 buah kunci mobil. Mungkin itu rekan Siska. Baik, lalu terkait dengan mobilnya sendiri, apakah ada kerusakan yang ditemukan oleh pihak kepolisian, Randy? Terkait kondisi mobil, keduanya sangat utuh dan terparkir di garasi kediaman atau lokasi kejadian rekan Siska. Hanya saja di salah satu mobil yang dimana diketahui mobil ini mobil berbahan bakar listrik, maaf saya berbahan listrik, yang dimana terdapat bercakan darah di gagang pengisian sumber tenaga listrik. Mungkin itu rekan Siska. Lalu apa update terbaru dari pihak kepolisian terkait aksi perampokan ini? Apakah sudah mengantongi identitas pelaku, Randy? Hingga saat ini pihak kepolisian sejak sekira pukul 10 pagi tadi hingga sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian masih melakukan identifikasi atau pemeriksaan di lapangan rekan Siska dan belum ada update terkini atau update terbaru terkait perkembangan kasus ini. Mengingat pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan penyidikan di lokasi tersebut. Mengingat pihak kepolisian juga sempat kesulitan lantaran tidak ada rekaman CCTV di kediaman atau di lokasi kejadian. Mungkin itu, rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Bekasi, Randy Rutama, melaporkan terkait aksi perampokan yang menyasar rumah mewah di Kota Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dari peristiwa pembunuhan dan suami istri. Nah, yang untuk kondisi korban saat ini, untuk dari laki-laki meninggal dunia, yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keluarga korban. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Saat kejadian ada siapa, Pak? Untuk kronologi awalnya seperti apa? Bisa jelasin, Pak? Ya, kronologinya berawal dari anak korban. Anak korban ini biasanya dibangunkan sama ibunya untuk persiapan sahur jam 3. Tapi karena jam 3 belum ada yang membangunkan, akhirnya alarm korban bunyi itu sekitar jam 4.15. Ketika korban terbangun, korban kaget. Kok saya belum dibangunkan, ini udah mau imsak. Akhirnya korban inisiatif ke bawah, membangunkan ibunya. Nah, di situ tidak ada jawaban. Yang terdengar suara seperti suara menunggu. Nah, korban kaget, panik, kemudian meminta tolong keluar warga, tapi nggak ada siapa-siapa di sini, sehingga korban menghubungi keluarganya. Kemudian keluarganya datang dan dilakukan kaca dibuka paksa. Jadi, nah, situ dilihatlah korban sudah tergeletak kedua-duanya. Kondisinya seperti apa, Pak? Lukanya di mana, Pak? Nah, untuk saat ini sementara dari dokter rumah sakit, pukulan benda tumpul di belakang kepala. Ada berapa luka, Pak? Ada Barang yang hilang untuk saat ini gelang, masih kami data juga gelang, kunci mobil, selebihnya masih kami dalam pendataan. Pak, untuk kondisi keduanya itu ada di kasur atau memang udah terpisah Yang untuk korban laki-laki satu di kasur, kondisi mata lebam dan sudah bersimbah darah, yang ibu di lantai.